Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 269 kemarilah. Di samping kedai Milketea terdapat toilet umum. Amandamu yang memakai tasnya masuk ke dalam, mengunci pintu pembatas, kemudian mendengar suara mobil yang berhenti di depan jalan toilet. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Dan juga, suara yang sangat familiar. Jika berita itu benar, maka Nyonya Muda seharusnya ada di sini. Ini adalah suara Doni, Amandamu sudah sering mendengarnya, tentu saja dia mengenali suaranya. Hanya saja, setelah mendengar ucapan Doni, hati Amandamu menjadi tegang. Mendengar maksud dari ucapan Doni, Ricky Mo juga datang kemari. Detik berikutnya, dia mendengar suara familiar Ricky Mo yang datar. Cari ke dalam. Dia membakar rumah itu hanyalah masalah kemarin, mendengar suara Ricky Mo kembali, malah membuatnya merasakan suatu perasaan yang aneh. Amandamu bersandar pada pintu toilet, raut wajahnya menegang mendengar suara langkah kaki yang menjauh, kemudian segera masuk ke dalam toilet, dan berlari keluar dari dalam. Saat dia keluar, dia melihat mobil Rolls-Royce yang tidak asing berhenti di sisi jalan. Menolehkan kepalanya melihat ke sisi lain, menemukan Ricky Mo yang sedang membawa orang bertemu dengan Emeline Kin. Posisi Emeline Kin menghadap ke arah Amandamu, sedangkan Ricky Mo dan sekelompok orang yang dibawanya membelakangi Amandamu, jadi mereka tidak melihat Amandamu. Emeline Kin yang melihat Amandamu, tatapannya seketika berkilat. Amandamu meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, membuat gerakan memintanya untuk diam, kemudian bersembunyi di belakang mobil. Dia mendengar Ricky Mo bertanya pada Emeline Kin. Apa kamu melihat Amandamu? Emeline Kin mengangkat alisnya, melihat sekilas ke arah di mana Amandamu berdiri tadi, menyilangkan kedua tangannya kemudian menatap Ricky Mo. Memang kenapa jika aku melihatnya? Dan kenapa jika aku tidak melihatnya? Ricky Mo tersenyum dingin sejenak. Walaupun aku tidak memiliki kebiasaan memukul wanita, tapi bukan berarti aku tidak memukul wanita. Mendengar hal ini, raut wajah Emeline Kin sedikit berubah. Kamu, dia berucap dengan kesal. Aku tidak melihat Amandamu, lagi pula bukan istriku, siapa yang mau membantumu mencarinya? Amandamu yang bersembunyi di belakang mobil, merasa berterima kasih dalam hati pada Emeline Kin. Dengan jarak sejauh ini, Amandamu dapat merasakan aura mencekam yang menguar. Suara Ricky Mo sedikit memberat. Benarkah? Amandamu melongokkan kepalanya, melihat wajah pucat Emeline Kin yang mundur dua langkah, berucap dengan suara yang sedikit bergetar. Amandamu sudah pergi, aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Untung saja sejak awal Amandamu sudah bisa menebak jika Emeline Kin tidak bisa dipercaya. Saat Emeline Kin membuka mulutnya, Amandamu dengan cepat membalikkan tubuhnya berjalan masuk ke sebuah gang kecil. Saat sekelompok orang bawaan Ricky Mo menolehkan kepalanya, sudah tidak terlihat lagi bayangan Amandamu di belakang mobil. Ricky Mo melihat ke sekitar, kemudian berucap dengan suara yang berat. Cari. Doni yang mendengar hal itu, membawa para pengawal mencari Amandamu. Semua pengawal telah pergi, hanya menyisakan Ricky Mo seorang diri yang masih berdiri di tempat semula. Ricky Mo dapat merasakan jika Amandamu masih berada di sekitar sini. Saat pagi tadi, James Gu meneleponnya. Mengatakan jika ada orang aneh yang mengirim barang aneh ke media Sengding, di samping nama penerima tertulis dua huruf, XN, dan dia menebak jika barang ini ditujukan untuk Ricky Mo. Ricky Mo pergi ke media Sengding untuk membuka paket itu, di dalamnya terdapat kotak itu dan ballpoint itu, selain Amandamu siapa lagi yang akan mengirimkannya ini. Kemarin dia bertengkar dengan James Gu, dia juga sudah lebih tenang, dan berpikir jika Amandamu tidak mungkin bunuh diri, dia pasti kabur. Namun, tidak melihat Amandamu secara langsung, dia tetap merasa tidak tenang. Hingga dia melihat paket Barnak itu, seketika hati Ricky Mo terasa mencelos. Amandamu benar-benar kabur. Tidak lama kemudian, Doni kembali bersama pengawal. Tuan muda, Doni berjalan ke hadapan Ricky Mo, melihat sebuah harapan dalam tatapan Ricky Mo, dia berucap dengan terus terang.
Kami tidak menemukan Nyonya Muda. Selesai dia berucap, dia menundukkan kepalanya tidak berani melihat raut wajah Rikimo. Rikimo tidak tidur semalaman, saat tadi pagi menerima paket itu seketika dia menjadi bersemangat. Mereka mengira jika tiba di sini maka mereka akan menemukan Amandamu, namun ternyata mereka tidak menemukannya. Tidak jauh dari sana, Amandamu diam-diam memutar tubuhnya pergi dari sana. Di dunia ini, asalkan kamu memiliki hati, mencari seseorang dan bersembunyi dari seseorang, adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Ini bukanlah hal yang sulit. Amandamu pergi ke stasiun bis, dia menaiki bis terakhir menuju kota L. 4 jam perjalanan, Amandamu tertidur hingga tiba di kota L. Saat turun dari bis, waktu sudah menunjukkan sore hari. Amandamu pergi menarik uang dari kartu yang diberikan Emeline Kin terlebih dahulu, kemudian mencari tempat untuk makan. Berita yang disiarkan di restoran masih berita yang berhubungan dengan keluargamu. Dilaporkan. Kemarin Nyonya Muda keluargamu melakukan aksi bunuh diri dengan membakar rumahnya. Hingga hari ini belum ditemukan mayatnya, rumah itu juga terbakar cukup parah. Sumber terkait mengatakan, jika mungkin Nyonya Muda keluargamu telah meninggal dalam kebakaran itu. Amandamu merasa sedikit terkejut. Jelas-jelas dia masih hidup, namun jika dilihat dari laporan berita, sepertinya ada seseorang yang memang sengaja mengarahkan opini publik ke arah dia yang meninggal dalam kebakaran. Apakah Rikimo? Rikimo tahu pemikirannya, jadi dia mengikuti arusnya, membiarkan media membuat laporan seperti ini. Sebenarnya apa yang dipikirkan Rikimo, Amandamu tidak bisa menebaknya. Setelah meninggalkan kota J, hati Amandamu merasa sedikit lebih lega, tidak mungkin Rikimo bisa menemukannya hari ini di sini. Kemudian, kenyataan membuktikan, jika pemikiran Amandamu terlalu naif. Rikimo adalah orang yang selalu menepati ucapannya, bertindak dengan cepat dalam hal mencari Amandamu, dan bertindak dengan tegas. Malam itu, saat tertidur di tengah malam, Amandamu mendengar suara pergerakan di lorong. Ada suara langkah kaki, dan juga suara orang sedang berbicara. Amandamu bangkit dengan waspada, menempel pada pintu dan mendegarkannya, kemudian berjalan ke sisi jendela. Dia tinggal di lantai 3, tidak mungkin jika dia melompat ke bawah. Apakah harus seperti di dalam film, menggunakan spray kasur sebagai tali untuk kabur? Dia bisa saja melakukan hal itu, namun dia tidak mungkin membahayakan anak yang ada di dalam perutnya. Saat dia sedang ragu-ragu, terdengar suara debuman pintu yang dipaksa buka dari luar. Kemudian, terdengar suara, klik, seketika lampu di kamar menyala. Seketika mata Amandamu tidak terbiasa dengan cahaya lampu yang menyakitkan matanya, mengulurkan tangannya menutup matanya. Saat matanya sudah terbiasa dengan cahaya, saat dia menolehkan kepalanya ke arah pintu, dia melihat bayangan tubuh Rikimo yang tinggi. Amanda. Dia berdiri di depan pintu. Cahaya putih dari lampu terlihat menyinari garis wajahnya, menunjukkan aura dingin, sepasang iris mata yang gelap seperti seorang monster yang akhirnya menemukan mangsanya. Amandamu tahu, jika pelariannya telah berakhir. Tidak lebih dari 30 jam, dia sudah ditemukan oleh Rikimo. Namun dia merasa sedikit tidak rela, masih berdiri di tempatnya semula tanpa bergerak. Rikimo bersuara dengan tidak tergesa-gesa. Kemarilah. Amandamu tidak ingin menghampirinya. Namun, apa ada cara lain selain menghampirinya? Amandamu berjalan menghampirinya, Rikimo menyunggingkan bibirnya, kemudian menggendongnya dengan gaya bridal style, dan membalikkan tubuhnya berjalan keluar. Bersambung. Titik.